Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 Bab 5, Raih akhiratmu dengan menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis dan konsumtif. Materi khusus Quran Surat Al-A'la ayat 14-19, Al-Qasas ayat 77 dan Ali Imran ayat 148. Materi yang pertama, waspadai gaya hidup materialistis, hedonis dan konsumtif. Materialistis adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Sedangkan materialisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi tanpa memperdulikan halal atau haram. Gaya hidup materialistis saat ini sudah merajalela di seluruh lapisan masyarakat dan semua kalangan. Akibat gaya hidup materialistis, banyak orang yang rela menjadikan harta sebagai tuhannya. Orang-orang yang beriman tidak akan menganut gaya hidup materialistik, karena Allah sudah melarangnya dalam Al-Quran Surat Al-Humazah. Sedangkan hedon atau hedonis adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Gaya hidup hedonis dapat menimbulkan gaya hidup konsumtif, yaitu kecenderungan untuk memiliki sifat boros. Orang-orang yang seperti ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai temannya setan, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Maka sebagai orang yang beriman, waspadalah dengan rayuan dunia yang melalaikan. Materi berikutnya yaitu Quran Surat Al-A'la ayat 14-19, ayat 14 dan 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu ia salat. Dua ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Dengan keimanannya mereka menyucikan diri. Mereka selalu ingat kepada Allah dengan tunduk melakukan salat. Bal tu'thirunal hayatan dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kepentingan akhirat. Padahal semestinya mereka memilih kesenangan akhirat sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenangan akhirat adalah kekal dan abadi, sedangkan kesenangan dunia hanyalah sementara. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kehidupan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir sudah Allah jelaskan pula dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Materi berikutnya yaitu Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya manusia menggunakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebahagiaan di akhirat dengan memperbanyak amal soleh. Walaupun kehidupan akhirat adalah tujuan kita, kita tidak boleh melupakan nikmat anugerah yang Allah berikan yang lainnya, yaitu nikmat kehidupan dunia. Dalam menikmati kehidupan dunia, jangan lupa untuk berbuat baik kepada sesama. Salah satunya, memberikan sebagian harta kita kepada haknya, karena dalam harta kita terdapat hak orang lain. Jangan sampai harta kita dijadikan untuk berbuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Setelah memahami ayat ini, maka kita tarik kesimpulan bahwa dengan mengamalkan ayat ini, maka kita akan terhindar dari gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Demikian materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 bab kelima. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.